Oke, kita akan mencoba ini Energizer 350 lumen ya. Ini seperti ini. Kita akan uji coba di teras, ini enggak di luar ya. Di teras. Oke, kita coba. Ini adalah mode red. Jadi rednya seperti ini dapatnya. Agak ke sini. Ini red, kemudian kita ke mode high. Nah, ini semuanya nyala. Jadi ada flood, ini flood di sini nyala, kemudian di depan ini nyala. Flood semuanya nyala di mode high. Dapatnya segini. Oke. Kemudian kita redupkan. Kita pencet lama gitu sampai ngedim, nanti akan di mode redup. Jadi ini kita pencet lama. Nah, ini mode paling redup. Klaimnya dari pihak Energizer ini bisa bertahan 45 jam memakai baterai Energizer. Kalau baterai biasa mungkin separohnya ya, sekitar 20 jam ya. Ya lumayan untuk jalan-jalan udah cukup, ini lebih dari cukup ya. Kemudian kita masuk ke mode yang ini aja, yang apa itu, jauh aja yang hidup. Kita pencet sekali, kita akan balik lagi nih. Nah, ini mode satu aja yang hidup, yang ini, yang tengah. Segini, ini lebih terang daripada yang hidup semua tadi. Kemungkinan besar karena ampernya itu ya, ampernya ini kan pakai baterai biasa, jadi ampernya nggak kuat. Kemudian kita redupkan. Nah, ini mode paling redup di satu, cuma satu yang hidup ya, yang utama, lampu utamanya. Kemudian kita masuk ke lampu yang ini, yang dua-duanya ini, yang rear, yang flood ya. Klik lagi. Nah, ini floodnya hidup. Ini flood high ya, flood dan high tertingginya. Jadi floodnya itu nggak terlalu flood, tetap aja fokus. Jadi kan ini membingungkan ketika kita nggak melihat. Jadi ini berada di mode yang mana gitu. Jadi floodnya itu tetap seperti ada fokusnya, cuma nggak ada titik tengahnya itu loh, nggak ada apa ya, nitik itu kan, nggak ada lingkaran itu enggak. Kemudian ini adalah flood terendah. Nah, ini flood terendahnya. Ini lumayan juga, kalau untuk jalan kan udah cukup juga. Kalau untuk jalan kaki gitu ya, udah cukup banget. Oke, kira-kira seperti itu. Ini belum uji lama nyala. Kemudian, nah ini yang kita omongkan, nanti akan kita bahas bahwa, nah ini coba ya. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, gini loh. Jadi di atas kepala kita itu seperti ada cahaya gini loh. Serasa ada cahaya kalau ini ditekuk gini. Nah, di atas kepala ada seperti cahaya gini. Otomatis depan itu malah jadi kurang kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, gini loh. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bahas di dalam ya. Oke, ini adalah review untuk Energizer ya. Energizer 350 lumen. Ini belum, terus terang aja belum saya pakai. Belum saya pakai untuk beneran di order. Tapi saya menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan. Jadi ini adalah kelebihan dan kelemahan untuk Energizer 350 lumen khusus yang ini ya. Yang pertama kita bahas adalah kelemahan dulu. Jadi kita bahas kelemahannya dulu baru ke kelebihan. Kelemahan yang pertama adalah cari tombolnya susah ketika dipakai. Jadi kalau yang terbiasa dengan tombol-tombol itu di tengah, di sini itu nyarinya agak susah seperti ini. Jadi ini nyari, nah harus cari. Nah di sini ini kan seperti kotak. Nah kenanya di sini nanti. Tapi kalau udah dibiasa sih sebenarnya
nggak masalah, cuma saya belum biasa aja pakai ini gitu ya. Kemudian kelemahan yang kedua, tombolnya itu agak keras. Jadi pencetannya itu kalau salah sedikit ke sini ini nggak hidup. Nah, harus benar-benar di tengah ini. Sepertinya dalamnya itu kayak kecil gitu loh. Jadi mencetnya itu harus benar-benar di tengah seperti ini. Nah, ini baru hidup. Kemudian memang agak keras dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ini keras banget. Keras banget. Jadi nyarinya susah, kemudian agak keras gitu. Namun tidak terlalu bermasalah gitu ya. Itu cuma kebiasaan aja. Kemudian ada cahaya di atas kepala. Jadi lama-lama agak pusing. Ini juga belum terbiasa aja maksudnya. Jadi kan gini. Ini seperti ini ya. Kemudian kita pakai ya di atas gini. Nah, serasa ada cahaya yang muncul seperti ini. Nah, perasaan saya itu di atas kepala itu ada cahaya sedikit seperti ini di mata. Muncul sedikit mana tuh ini? Oh, ini di sini. Nah, perasaan saya itu ada cahaya gini loh di atas kepala saya itu serasa seperti ini. Nah, jadi serasa ada cahaya. Nah, ada ketika kita melirik ke atas itu ada kayak gini. Nah, kelamaan itu serasa agak pusing gitu loh. Itu juga kebiasaan aja. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya kan di sini itu kalau kita lihat senter-senter lainnya ya. Misal ini gitu ya. Ini itu kan kalau di bawah itu kan hitam ya. Kemudian nah, hitam seperti ini, kemudian sorotnya itu kan ke depan semua. Hampir semua senter modelnya seperti itu. Nah, seperti ini juga bagian bawah itu tidak bening. Ini juga gini. Bagian bawahnya kan juga nggak bening. Nah, kalau bening ini senter itu kan nyorotnya ke depan. Nah, ini agak ke bawah juga. Nah, ini bikin serasa wajah kita itu kena cahaya gitu. Ini agak fatal, yang paling fatal menurut saya ini. Yang paling fatal. Kenapa? Karena mata kita itu dapat melihat senter kita itu di atas pas posisinya gini. Nah, posisinya gini otomatis mata kan di sini ya. Nah, ini kan mata di sini, otomatis ini kan bisa melihat ke sini. Apalagi agak, nah gini dapat ini. Jadi cahaya yang di sini, cahaya apa ya? Nah, cahaya ini kan ke sini ya. Inilah ini dapat ini. Ini hidup. Coba aja kita hidup ini. Nah, ini nyari tombolnya kan susah. Nah, gini. Cahayanya kan dapat. Yang menurut saya paling fatal dari kelemahan dari Energizer itu ini. Nah, ini kan ketika ini ke depan, kita tutup aja depannya, ini tetap bercahaya. Kita coba yang lain lah, misal ini ya. Ini 190 lumen, tapi ketika ini ke depan ini nggak ada cahaya sama sekali, ketutup. Jadi kelemahan paling fatal menurut saya ini. Kenapa ya? Itu karena ada cahaya di wajah kita gitu. Ini menurut saya gitu ya. Kemudian strap kurang keras dipakai goyang. Jadi ini strapnya itu kurang keras. Jadi ini terlalu lembut, gampang banget ditekuk seperti ini. Nah, yang lain-lain itu enggak separah itu ya. Ini juga agak keras. Nah, ini kan ditekuk gini agak susah. Dan yang lain juga iya. Hampir semua senter juga gitu. Nah, ini terlalu lembut gitu, terlalu enteng, seperti karet biasa gitu. Ini seperti ban dalam itu loh, ban dalam sepeda motor itu atau sepeda ontel. Jadi ini terlalu gampang ditekuk seperti ini. Kemudian berikutnya, jadi ketika ini dipakai itu goyang ini gini loh maksudnya. Jadi goyang, nah kan mentul-mentul gini loh. Mentul-mentul.
Ya agak goyang gini. Ini nah seperti ini. Kita coba ya yang lainnya. Ini kita tekan ya di sini ya. Kemudian seperti ini. Nah ini enggak terlalu, nah kan enggak mentul-mentul toh. Jadi dia mengikuti, kita tekan aja nih lah. Kita tekan, kita kerasin gitu sampai kenceng gitu lah. Ini kita kencengin gitu. Nah ini kan tetap mentul-mentul. Nah ini yang masalah kedua ini. Cuma kita ganti strap aja selesai sebenarnya. Strapnya pakai yang lain. Kemudian memakai baterai biasa nggak kuat 300 lumen. Saya pakai baterai biasa yang dari ya, kemarin dari apa tuh ini? Baterai apa tuh ini? F-Ready ya. Baterai F-Ready. Nah di 300 lumennya itu nggak kuat dan malah lebih terang. Nah ini kan 350 lumen. Kemudian nah malah lebih terang yang satu core ini loh. Semua hidup itu lebih redup daripada yang satu hidup seperti ini. Jadi satu hidup ini adalah yang paling terang ketika menggunakan baterai biasa. Tapi saya belum mencoba pakai baterai alkalinnya. Nanti untuk uji coba masalahnya. Kemudian pilihan mode banyak dan saat dipakai bingung berada di mode mana. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini kan nggak melihat lampunya itu sekarang berada di mana gitu. Nah ini di mode mana? Nah kan gini, ini di mode mana gitu. Nah ketika gini udah bingung. Jadi saya ya ini karena ini pengguna baru aja, karena ini memang baru sehari. Jadi saya mikir-mikir gitu pas dipakai. Jadi makanya itu harus gini. Nah saya pengen ini di mode paling mode paling enak dipakai kan ini. Terus kita redupkan sampai ke dimmer. Nah ini yang mode paling enak dipakai karena apa? Jauhnya ada, dekatnya ada, dengan apa itu waktu penggunaan paling panjang. Nah seperti ini. Nah setelah ini hidup baru kita pakai itu. Nah kemudian kita lupa matiin, mau hidupin lagi kan harus copot lagi gitu. Tapi nggak terlalu masalah banget, masih bisa. Waduh itu kan cuma penggunaan dan kebiasaan ya. Kalau kita hafal kan satu merah, dua all, satu lagi ini yang apa jauh, kemudian satu lagi ke yang flut gitu ya. Itu sebenarnya di penggunaan kebiasaan saja, jadi nggak terlalu masalah gitu. Kemudian untuk kelebihan dari Energizer ini adalah bisa di-dimmer di tiap mode kecuali mode merah. Jadi ini kelebihannya. Nah ini bisa diredupkan. Nah seperti ini. Kemudian kalau pas di mode float ya, misal float itu kan yang ini pun tetap bisa diredupkan. Wah, mantap ini. Jadi modenya enggak low, mid, kemudian high gitu. Jadi kita bisa sesuaikan. Tapi untuk perkiraan daya tahan baterainya jadi kita bingung karena ini berada di mana gitu ya. Kemudian LED-nya premium. Jenis LED ini termasuk LED premium. Kita coba ya. Oke. Kita bandingkan dengan LED biasa nih yang dari tablet. Nah, ini warnanya kan putih banget ya. Tak fokuskan. Nah, oke seperti ini. Kemudian ini. Nah, LED-nya itu dapatnya. Nah, ini LED premium ini. Bentar, saya fokuskan. Warnanya kan beda. Kemudian misal kita bandingkan dengan Lubi ya. Nah, warnanya kan juga beda. Dan kita bandingkan dengan Nightcore. Nah, gini.
hampir sama dengan Nightcore. Kalau Nightcore itu keajak ke hijau-hijauan gitu loh, harga hijau, kalau ini ke kuning-kuningan. Kita bandingkan dengan versi redupnya ya. Sunray ya, ini sedang uji coba nyala, jadi dari tadi nggak keluar. Akan warnanya ya, seperti ini. Jadi dapat LED-nya ini sedang uji nyala. Dapat berapa? Ini udah udah 12 jam dan belum mati untuk 10 lumen dengan baterai biasa. Nanti saya review hasilnya. Intinya ini untuk LED-nya itu tipe premium. Jadi hasil cahayanya itu setara dengan Sunray, kemudian Nightcore gitu ya. Kalau dibandingkan dengan XPE ya, itu kan, nah di sini ini XPE seperti ini, kemudian kita hasilnya kan beda. Jadi warna cahayanya itu paling dapat LED premium lah intinya. LED-nya LED bagus, bukan LED yang versi murah gitu. Dapat LED versi premium. Kemudian berikutnya lebih murah. Jadi ini lebih murah dibandingkan dengan premium yang lain. Kalau premium yang lain biasanya 200-an, Sunray itu aja yang paling murah 200.000, Nightcore ini 400.000 dengan mendapatkan LED yang mendekati premium. Cuma karena ini LED-nya kan mesti mahal ya, LED-nya mahal. Otomatis ini kalah di build quality. Jadi build quality-nya ini seperti apa ya? Jadi build quality-nya itu enggak, nah kayak gini loh. Kurang kesan premiumnya itu enggak ada. Memang bisa dipakai, tapi kesan premiumnya itu seperti kurang gitu. Jadi ini kan seperti apa ya? Plastiknya itu seperti plastik biasa. Ya cuma gitu aja. Jadi dalamnya itu ya, nah ini masih ada kayak gini. Apa ya? Pabrikan jenis plastiknya itu biasa banget, dan strapnya jadi strap model kayak gini. Sebenarnya ini cari gimana caranya dengan cahaya yang bagus tapi dengan harga termurah gitu. Mungkin berpikirnya seperti itu, padahal ya kurang dikit, tapi kan ini mahal juga, strap kan mahal. Strap yang bagus itu mahal. Kemudian terang di 350 lumen. Nah, untuk mendapatkan 350 lumen memang harus dengan biaya yang sangat mahal, apalagi dengan LED premium maksudnya. Kemudian baterai biasa cocok untuk hiking. Jadi ini menggunakan baterai. Jadi untuk hiking, untuk naik gunung memang ke sana ya, arah-arahannya ke sana. Jadi bukan untuk kegiatan harian. Untuk kegiatan harian pun ini juga tetap masih bisa worth it, karena apa? Lama nyalanya, klaim lama nyala itu kan 45 jam ya. Untuk kalau pakai baterai biasa sekitar 22. Nanti kita uji coba untuk lama nyala, kita besok aja untuk lama nyala ya. Kemudian tahan hujan. Jadi udah IPX 4 ya. IPX 4 jadi tahan hujan, artinya aman kalau mau buat outdoor gitu. Kemudian ringan, dan ini dibuat memang sangat ringan dibandingkan dengan teman-temannya. Kalau ini memang agak berat, ini ringan banget. Karena ringan otomatis plastiknya itu seperti kurang bagus gitu. Kemudian modenya banyak, jadi kita bisa milih-milih mode itu banyak banget. Mau irit banget gitu bisa. Nah ini paling irit, kemudian kita kecilkan. Nah, seperti ini. Ini irit banget itu. Nggak tahu sampai kapan nanti udah uji coba. Yang saya uji mungkin malah paling yang ini ya. Kita uji sekali aja. Jadi kita membuktikan kalau ini berapa jam gitu aja. Yang tiga-tiganya hidup, kemudian
di mode low. Kita uji cobanya satu itu aja. Kemudian tambahan untuk kelebihan yaitu ada dimmernya itu ada ini loh. Jadi saat kita redupkan itu ada tik. Nah, seperti itu. Tik. Nah, jadi kita tahu bahwa ini sudah di max, ini max. Ini minimal. Max lagi minimal. Oke. Ini kita ke minimal. Kok nggak bisa? Minimal. Nah, minimalnya di sini. Kok jadi mati? Bingung dia. Nah, ini minimalnya. Jadi ada kedipnya, dip gitu, untuk tahu bahwa itu sudah ke minimal. Oke, kira-kira seperti itu untuk kelebihan dan kelemahan. Saya belum uji nyala. Kemudian saya belum uji odor juga. Nanti akan ada review selanjutnya untuk Energizer. Ada tulisan Energizer tapi nggak kelihatan. Energizer 350 lumayan. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.